profesi akuntan, yaitu mereka yang telah lulus dari pendidikan strata 1, S1 program studi akuntansi, telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari organisasi IAI. Selanjutnya terdapat 3 golongan pekerjaan akuntan. Yang pertama, akuntan manajemen, yaitu akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi. Nah, tugasnya dalam suatu organisasi yaitu melakukan pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan semua transaksi perusahaan, dan membuat laporan akuntansi secara periodik. Yang kedua, yaitu akuntan publik. Nah, melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban. Manajemen memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Dan yang terakhir, auditor internal, yaitu memberikan opini atas departemen internal sangat luas, meliputi audit keuangan, audit manajemen, audit ketaatan, investigasi khusus, dan audit sistem informasi. Jadi, seluruh akuntan Indonesia itu bernaung di dalam organisasi profesi yang disebut Institut Akuntan Indonesia, yang sebelumnya bernama Ikatan Akuntan Indonesia. Sejalan dengan makin bertambahnya spesialifikasi bidang-bidang pekerjaan yang dapat digeluti oleh para akuntan, maka terbentuklah sub-sub organisasi profesi antara lain Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Institut Akuntan Sektor Publik, dan Institut Akuntan Pendidikan Indonesia. Skema karir seorang akuntan. Yang pertama ada sektor swasta, yaitu terdiri dari akuntan manajemen, auditor internal, dan akuntan publik. Nah, sektor kedua yaitu adalah sektor publik. Nah, terdiri dari akuntan pemerintahan, auditor inspektorat, lalu akuntan BUMN atau BUMD, dan auditor BPKP. Jadi, dari sektor tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan akuntan baik yang sektor swasta maupun sektor pemerintahan atau akuntan manajemen dan sebagainya dapat disebut suatu profesi karena memerlukan pengetahuan akuntansi dan atau disiplin ilmuwan yang relevan melalui pendidikan formal. Lalu memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khusus dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi. Harus mempunyai sikap dan perilaku yang etis. Selanjutnya adalah struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama adalah kredibilitas. Nah, masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Lalu yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Yang ketiga, kualitas jasa, yaitu keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Selanjutnya adalah kepercayaan, yaitu pemakai jasa akuntan itu harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntansi. Prinsip etika IAI. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. Keempat, objektivitas. Kelima, kompensasi dan kehati-hatian profesional. Keenam, kerahasiaan. Ketujuh, perilaku profesional. Dan yang terakhir adalah standar teknis. Mengapa profesi akuntan memerlukan kode etik? Karena sama halnya dengan hukum, kode etik membantu akuntan untuk bekerja secara profesional. Mengingat profesi akuntan rawan skandal, kode sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Yang pertama ada prinsip etika.
Nah, disahkan oleh Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Yang kedua, terdapat aturan etika, yaitu disahkan oleh rapat anggota kompartemen atas institut profesi sejenis. Nah, yang ketiga, interpretasi etika, yaitu dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Dan yang terakhir adalah tanya jawab, yaitu Dewan Standar Profesi Kompartemen atau institut sendiri ini yaitu memiliki kode etik atau aturan etika. Nah, yaitu terdapat integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian. Nah, terus terdapat kerahasiaan dan yang terakhir perilaku profesional. Selanjutnya adalah pengaturan dan perizinan KAP, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, quality review oleh Dirjen, Lembaga Keuangan Republik Indonesia, lalu ada IAI dan yang terkait, lalu ada Dewan Kehormatan IAIP, Dewan Kehormatan Review Mutu IAIP, dan Bapepam Lembaga Keuangan. Nah, dari materi yang sudah kita bahas tadi tentang prinsip dan kode etik, kita akan membahas satu kasus yang telah mendunia, yaitu adalah kasus Olympus Corporation Internal Fraud. Olympus Corporation merupakan sebuah perusahaan Jepang yang didirikan oleh Takashi Yamashita pada tanggal 12 Oktober 1919. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan alat-alat optik dan reprografi seperti kamera, lensa kamera, mikroskop, termometer, endoskop, dan alat-alat kesehatan lainnya. Sejak pendiriannya hingga saat ini, Olympus telah berhasil memperluas pangsa pasarnya dan mendirikan cabang di beberapa negara. Saham perusahaan tersebut juga telah terdaftar dalam Tokyo Stock Exchange sejak tahun 1949. Saham mayoritas Olympus dimiliki oleh Sony 12%, Nippon Life Insurance 9%, dan Mitsubishi 5%. Nah, kronologi manipulasi laporan keuangan Olympus yaitu berawal dari tuntutan mantan CEO-nya yaitu Michael Woodford. Skandal busuk yang sudah disimpan rapat selama 20 tahun itu akhirnya terkuak. Pemicu terkuaknya borok ini bermula dari permintaan Woodford terhadap perusahaan berumur 92 tahun ini untuk menjelaskan transaksi akuisisi sebesar 1,3 miliar US dollar atau 11 triliun yang menurutnya janggal. Woodford mencium bau busuk. Ada yang salah dari kebijakan yang diambil. Dia curiga dana tersebut mengalir ke pos yang salah. Awalnya, seperti lazimnya skandal yang harus ditutup rapat-rapat, manajemen Olympus menyangkal mati-matian. Namun, lewat jalan berliku, akhirnya produsen kamera asal Jepang itu mengakui telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama 20 tahun sejak era 80-an. Aib ini bermula dari akuisisi Olympus atas produsen peralatan medis asal Inggris yaitu Seirus pada tahun 2008. Transaksi senilai 2,2 miliar US dollar atau 18,7 triliun ini juga melibatkan biaya-biaya lain, yakni ongkos penasihat yang mencapai 680 juta atau 5,83 triliun dan pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal senilai 773 juta US dollar atau 6,57 triliun. Belakangan terungkap biaya-biaya lain tersebut, ongkos penasihat dan perusahaan investasi lokal adalah akal-akalan. Dana-dana itu digunakan untuk menutupi kerugian investasi di 2 dekade lalu. Modus ini pun terlihat terang benderang lantaran pembayaran kepada 3 perusahaan investasi lokal itu dihapus bukukan. Presiden Direktur Tsuyoshi Kikukawa
mantan wakil presiden eksekutif Hisashi Mori dan mantan auditor Hideo Yamada, mantan banker Akio Nakagawa dan Nobumasa Yuko, dan 2 orang lainnya dicurigai membantu menyembunyikan kerugian investasi besar melalui kesepakatan M&A yang kompleks, dan kata laporan Reuters yang bersumber dari para pejabat di Jepang. 3 mantan eksekutif telah diidentifikasi oleh panel investigasi yang ditugaskan oleh Olympus sebagai yang berperan utama dalam penipuan, berusaha menunda perhitungan dari investasi berisiko yang dilakukan pada akhir 80-an menurut kantor kejaksaan. Ketujuh orang itu dianggap berkonspirasi menyembunyikan kerugian di neraca keuangan Olympus. Mereka melaporkan aset neto Olympus secara konsolidasi mencapai 344.871 miliar yen untuk tahun fiskal 2006, padahal mestinya hanya 233.077 yen. Mereka juga membuat laporan palsu untuk keuangan tahun 2007 dan melaporkan aset neto sebesar 367.876 miliar yen menutupi nilai sesungguhnya, dan hanya 254.240 miliar yen. Jadi apa penyebab kasus ini? Kasus ini terjadi akibat perusahaan gagal mengantisipasi kerugian akibat investigasi spekulatif dan tidak berani mengungkapkan keadaan sesungguhnya. Perusahaan justru berusaha menutupi kerugiannya dan menipu banyak, termasuk di dalamnya presiden baru, perusahaan, dan juga investor. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah agar tidak terulang kembali. Yang pertama adalah perusahaan atau organisasi termasuk Olympus itu perlu menanamkan budaya anti penyuapan yang spesifik atau konflik kepentingan dan kebijakan yang tegas. Semua dewan direksi harus diberikan pelatihan kepatuhan tahunan dan setiap tahunnya mengakui kode etik tambahan khusus selain kode biasa yang mengatur direksi untuk memiliki standar yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu adalah pengaturan pemerintahan di mana kasus tersebut terjadi dibuat lebih ketat apabila individu atau kelompok melakukan kecurangan pada sebuah organisasi yang merugikan banyak kalangan. Pemerintah harus lebih memperketat peraturan mengenai hukumannya. Contohnya adalah ketika diturunkan dari jabatan, penyitaan semua harta benda saat ini, dipenjara selama-lamanya. Hal tersebut agar para pelaku tindakan fraud atau kecurangan merasakan efek jera. Dan yang ketiga adalah mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar internal perusahaan. Pada kasus skandal Olympus, hal ini bertentangan dengan norma Jepang dan perusahaan publik. Sebagian besar orang melihat orang non-Jepang termasuk direktur independen dan auditor eksternal sebagai bentuk campur tangan. Oleh karena itu, hal ini yang harus diubah. Investor luar, terutama yang asing, termasuk pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, harus memiliki suara yang didengar dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan atau organisasi.